Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 02. Sampai terkejut. Setelah menjadi berondong, hidup Benson seketika berubah. Dia yang tadinya tinggal di kosan, sekarang mampu membeli unit apartemen mewah. Banyak yang kaget dengan perubahan Benson, terutama teman-teman sekolahnya. Namun jika ditanya, Benson selalu beralasan kalau dirinya memiliki orang tua angkat yang kaya raya. Kembali ke masa sekarang. Sekarang Benson berada di kamar kosnya. Dia memang sudah memiliki unit apartemen pribadi, namun dirinya terkadang nongkrong ke kosan lama. Itu karena kosan tersebut dia berikan khusus untuk pacarnya. Tak lama kemudian, pintu kamar Benson terbuka. Seorang cewek cantik berseragam putih abu-abu datang. Namanya adalah Clara, dialah pacarnya Benson. Akhirnya yang ditunggu datang juga, ucap Benson seraya berdiri menghampiri Clara. Clara tersenyum sambil mengalungkan tangannya ke tengkuk Benson. Tak lama bibir mereka saling menyatu dengan intens dalam sesaat. Sungguh, jika berkecupan dengan Clara, Benson merasa sangat antusias. Mengingat dia benar-benar mencintai cewek itu dibanding wanita-wanita yang pernah mengajaknya. Belum lama berkecupan, Clara melepas tautan bibirnya. Dahi cewek tersebut mengerut. Rasa rokok, komentarnya. Benson terkekeh. Sorry, aku lagi ngerokok. Nih rokoknya belum habis, ujarnya sembari memperlihatkan rokok yang tersemat di antara jari jemarinya. Clara hanya geleng-geleng kepala. Dia lalu menutup pintu kamar. Gimana SPP-mu? Sudah lunas kan? Tanya Benson. Iya. Semuanya nggak akan lunas kalau bukan karenamu, ungkap Clara. Dia segera mendekap Benson dengan erat. Thanks ya, sayang. Lanjutnya. Syukurlah kalau begitu, ujar Benson. Kebetulan nasib Clara juga seperti Benson. Dia anak yatim piatu yang baru saja keluar dari panti asuhan. Namun bedanya, Clara tidak melakukan pekerjaan khusus seperti Benson. Lain kali, pertemukan aku sama orang tua angkatmu itu. Biar nanti aku bisa langsung bilang terima kasih sama mereka, kata Clara. Benson tersenyum kecut. Mengingat dia juga terpaksa membohongi sang pacar terkait dari mana uang yang didapatnya selama ini. Iya. Nanti pasti ketemu kok, tanggap Benson. Dia tak bisa membayangkan bila suatu hari nanti Clara mengetahui tentang kebohongannya. Selain sebagai pacar, Benson juga terbantukan dengan kehadiran Clara. Cewek itu berotak jenius. Jadi kalau ada masalah pelajaran yang tidak dimengerti, Benson akan belajar dengan Clara. Itulah yang dilakukannya hari itu. Setelah belajar, Benson dan Clara biasanya lanjut bermesraan. Clara sendiri masih ori. Dia belum siap melakukan hal lebih ke bagian inti dengan Benson. Setidaknya itulah yang Clara beritahu ketika Benson menginginkan hubungan nyaman itu. Benson sendiri sangat menghormati keinginan Clara. Dia menghormati gadis yang dicintainya lebih dari apapun. Meski terkadang, dirinya terbawa suasana saat berkecupan dengan gadis tersebut. Tetapi Benson mampu bersabar diri dengan baik demi Clara. Kini Benson ada di toilet. Dia berlari ke sana saat sudah selesai berkecupan dengan Clara. Benson terpaksa melampiaskan dengan bermain solo. Saat sudah selesai, Benson kembali ke kamar. Dia melihat Clara sudah bersiap untuk pulang. Gadis cantik itu tersenyum mempesona. Gimana? Udah selesai? Tanya Clara. Lah selalu tahu apa yang dilakukan Benson setelah berkecupan dengannya, yaitu pergi ke toilet dan menyelesaikan semuanya seorang diri. Iya, balas Benson. Clara segera mendekati Benson. Dia dekap pemuda itu sambil mendongak menatap wajahnya. Mengingat tinggi badan Clara hanya setinggi dada Benson. Bentar lagi ya, Ben. Aku masih butuh waktu, tutur Clara.
Dia selalu merasa tidak enak hati saat melihat pacarnya menyelesaikan serangan itu dengan seorang diri. Lagian aku heran sama kamu. Emangnya kau nggak merasa apa-apa pas kita berkecupan? Selidik Benson. Ngerasa sih. Bahkan selalu. Tapi aku masih takut. Soalnya kau pernah dengar. Bagi perempuan, melakukan itu saat pertama kali katanya sakit banget, ucap Clara sambil meringiskan wajah. Seolah dia membayangkan bagaimana rasa sakit itu. Benson mengelus puncak kepala Clara. Udah. Jangan merasa nggak enak gitu. Kalau kau nggak mau pun juga nggak apa-apa, tuturnya. Aku mau sebenarnya, Ben. Tapi butuh waktu yang tepat, sahut Clara. Aku harus pulang sekarang. Sampai jumpa besok, pamit Benson. Dia segera beranjak pergi dari kosan Clara. Benson pulang dengan menggunakan motor sportnya. Hanya perlu memakan waktu 15 menit, dia tiba di apartemennya. Benson harus bersiap dengan kerjaannya malam ini. Persiapan Benson untuk memberikan jasanya sangat serius. Jujur saja, semenjak bekerja sebagai berondong ehem-ehem, Benson rajin menjaga kebersihan tubuh dan berolahraga. Pertemuan Benson dengan pelanggannya dilakukan pada jam 10 malam. Ketika 10 menit sebelum jam 10, Benson biasanya sudah berangkat. Setibanya di hotel, Benson pergi mendatangi kamar yang sudah dijanjikan. Karena pelanggannya khusus wanita elit, maka seringkali Benson melakukannya di kamar yang elit pula. Sebutan kamar itu biasanya disebut kamar VIP atau suite. Saat masuk ke kamar, terlihat seorang wanita duduk di sofa. Pupil mata Benson membesar ketika melihat wanita tersebut. Bagaimana tidak? Wanita itu tidak terlihat seperti tante-tante. Kulitnya terlihat masih kencang dan bening. Baju yang dikenakannya juga ketat, hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Hal yang paling menarik adalah, ukuran dada wanita itu besar sekali. Anjir! Itu buah dada atau pepaya California. Gede amat. Wajahku pasti tenggelam kalau main-main di sana. Komentar Benson dalam hati. Dia jadi tersenyum karena merasa lucu sendiri. Kenapa kau senyum-senyum begitu? Timpal wanita itu. Maaf, aku hanya kagum dengan kecantikanmu, ungkap Benson seraya meraih tangan si wanita. Lalu dia kecup tangan tersebut. Benson benar-benar sudah ahli dalam urusan ehem-ehem. Saat itulah dia bisa melihat lebih jelas dada sang wanita. Kagum dengan kecantikanku atau buah dadaku? Tukas wanita itu. Dia sadar kalau sejak tadi Benson terus melirik dadanya. Maaf, tapi aku tak bisa membantah kalau aku juga kagum dengan itu, ungkap Benson. Wanita tersebut tersenyum miring. Sudah kuduga. Itulah pesonaku. Milikku ini alami dan ada airnya juga. Karena itu ukurannya besar 2 kali lipat, katanya. Air. Maksudmu air susu? Benson memastikan. Iya. Karena 4 bulan yang lalu aku baru saja melahirkan. Oh iya, kenalkan namaku Yolanda. Kau bisa memanggilku apapun yang kau mau, ucap Yolanda. Tante. Kakak. Tanggap Benson. Tante mungkin lebih cocok. Karena aku sudah tua, sahut Yolanda. Tapi wajahmu sepertinya tidak mengatakan begitu. Umurku sudah 44 tahun. Benarkah? Benson kaget sekali. Karena penampilan Yolanda justru lebih pantas disebut wanita berusia 20 tahunan. Seawet muda itulah penampilan Yolanda. Kau masih terlihat sangat muda, Tante. Puji Benson. Ya ampun, kau sangat pintar melakukan pekerjaanmu. Pantas saja hargamu mahal. Wajahmu juga membuatku bersemangat. Ayo kita lakukan sekarang. Yolanda segera beraksi lebih dulu. Melihat Yolanda mengawaskan yang ia pakaian,
Benson pun segera melakukan hal yang sama. Keduanya lantas melakukan kegiatan penting. Pengalaman dengan Yolanda adalah salah satu hal luar biasa Benson selama ini. La benar-benar dibuat mabuk dengan dada wanita tersebut. Bukan saja karena ukurannya, tetapi juga karena air susunya. Buah dada besar Yolanda itu terguncang hebat saat ehem-ehem terjadi. Hal tersebut membuat semangat Benson meningkat. Semuanya berakhir ketika setengah jam berlalu. Itu terjadi setelah Benson dan Yolanda sama-sama berhasil mencapai target. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, sayang?" tanya Yolanda. 17 tahun, jawab Benson. "Wah, kau seumuran dengan anakku," komentar Yolanda sambil tergelak. "Aku tak menyangka kau semuda itu," tambahnya. Benson biasanya langsung pulang setelah selesai memberikan jasanya. Dia tak akan pulang hanya jika ada permintaan tambahan. Itulah yang dilakukannya sekarang. Yolanda sepertinya tak terima jika hanya melakukannya satu kali. Malam itu Benson mendapatkan uang puluhan juta. Dia kini dalam perjalanan pulang menuju apartemen. Kala itu, Benson merasa ada orang yang mengikutinya. Setelah menoleh ke belakang, ternyata ada segerombolan geng motor. "Sial! Mereka mau apa?" gumam Benson. Meski tak tahu tujuan geng motor itu apa, dia memiliki firasat buruk dengan kedatangan mereka. Alhasil Benson melajukan motornya. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Benson dan para geng motor. Dengan lihai, Benson mengendalikan motornya. Namun aksi kejar-kejaran tersebut tak kunjung berakhir. Tak peduli seberapa keras Benson menghindar, para anggota geng motor itu selalu bisa mengejarnya. Karena lelah, Benson memutuskan berhenti. Lagi pula dia juga ingin tahu alasan kenapa para geng itu mengejarnya. Dalam sekejap, Benson dikepung oleh para anggota geng motor. Salah satu dari mereka ada yang berhenti di depan Benson. Orang itu adalah ketua dari geng motor. "Apa mau kalian?" timpal Benson seraya mengangkat dagunya. Ketua geng motor itu melepas helm. Ia menunjukkan raut wajah marahnya. Nama lelaki itu adalah Leo. "Apa yang kau lakukan dengan Nikki di hotel?" tukas Leo. "Nikki." Benson segera menggali ingatannya kembali. Dia memang selalu berusaha mengingat nama-nama wanita yang tidur dengannya. Setelah mengingat, Benson baru ingat kalau ada salah satu pelanggannya yang bernama Nikki. Perempuan tersebut adalah pelanggan termuda yang pernah bersamanya. Nikki sendiri masih berusia sekitar 20 tahunan. "Ah, aku ingat dengan dia. Memangnya Nikki siapa kau?" "Pacarmu." Benson tentu sangat berhati-hati dengan pekerjaan rahasianya. Terlebih jika itu terkait masalah pribadi pelanggan. "Dia istriku, sialan. Cepat beritahu apa yang kau lakukan bersama istriku di hotel," bentak Leo. "Tenanglah dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Benson merasa terancam sekarang. Memang terkadang dia harus menanggung resiko seperti ini jika pelanggannya memiliki pasangan posesif seperti Leo. "Beberapa kali aku mengirim seseorang untuk mengikuti istriku. Dan beberapa kali pula dia melihat istriku pergi bersamamu ke hotel," geram Leo. "Pegangi dia," titahnya pada kawanannya. Benson dipaksa turun dari motor. Kedua tangannya dipegangi. Sementara itu Leo memukulinya habis-habisan. "Kalau kau berani lagi bertemu dengan istriku, maka aku tidak akan segan membunuh." "Polisi, Leo!" seru teman geng motor Leo. Suara sirine mobil polisi mengharuskan Leo dan geng motornya melarikan diri. Sayangnya suara sirine polisi yang berbunyi itu tidak berbelok ke arah jalan Benson berada. Sekarang Benson sendirian dalam keadaan tak berdaya di aspal.
Benson ingin sekali berdiri. Namun dia merasa tubuhnya sakit semua. Matanya juga agak kabur, karena memang separah itulah Leo memukulinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti. Seorang lelaki parubaya dan sopirnya menyelamatkan Benson. Lelaki parubaya itu segera membawa Benson ke rumah sakit terdekat. Setelah mendapat pengobatan, barulah Benson merasa tubuhnya agak enakan. Dia perlahan merubah posisi menjadi duduk. "Apa kau sudah baikan?" tanya seorang lelaki yang duduk di sebelah Benson. "Kau siapa?" tanya Benson. "Aku Tarjo, sopirnya Pak Ilyas. Pak Ilyas menyuruhku berjaga di sini sampai kau siuman," jelas Tarjo. "Pak Ilyas? Apa dia orang yang membawaku ke sini?" Benson memastikan. "Ya, dia orang yang sudah menyelamatkanmu," ungkap Tarjo. "Bolehkah aku tahu di mana Pak Ilyasnya sekarang?" tanya Benson. "Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya secara langsung," tambahnya. "Pagi ini dia akan ada di ruangannya. Kebetulan juga dia direktur di rumah sakit ini," jawab Tarjo. "Kau sebaiknya istirahat dulu. Nanti aku temani ke ruang Pak Ilyas." "Iya. Makasih, Mas Tarjo," ungkap Benson. Ia memutuskan beristirahat sebentar. Benson mengambil ponselnya. Dia melihat tidak ada pesan atau panggilan dari orang yang mencemaskannya. Hanya terdapat pesan dan panggilan tak terjawab dari Clara yang bingung karena Benson tak kunjung menanggapi. "Beginilah kalau nggak punya keluarga. Kalau kena musibah, ngehadapinnya selalu sendiri," keluh Benson. Dia semakin sedih saat melihat orang di sebelahnya digeromboli satu keluarga. Sungguh, Benson selalu iri pada orang yang memiliki keluarga. Hidup tanpa merasakan kasih sayang ayah dan ibu, tentu membuatnya penasaran akan hal itu. Benson segera membalas pesan Clara. La memilih untuk merahasiakan musibah yang menimpanya. Lagi pula kalau diberitahu, maka otomatis Benson juga harus mengatakan perihal pekerjaannya dan Nicky. Setelah menghabiskan sarapan yang disediakan dari rumah sakit, Benson diperbolehkan pulang. Namun dia pergi ke ruangan Ilyas terlebih dahulu dengan ditemani Tarjo. Setibanya di ruangan Ilyas, Benson langsung mengucapkan terima kasih pada lelaki paruh baya itu. Dia juga berniat ingin membayar seluruh biaya pengobatannya. "Bolehkah aku tahu apa yang terjadi padamu tadi malam?" tanya Ilyas. "Aku ditagih hutang sama rentenir, Pak." "Wajar, hidup sebatang kara ya begini," sahut Benson berbohong. "Tapi meskipun begitu, aku akan membayar biaya pengobatanku ke pihak administrasi," tutur Benson. "Bagaimana kalau aku tidak ingin dibayar dengan uang?" tanggap Ilyas. Benson terkejut mendengar perkataan Ilyas. Tetapi jika dipikir-pikir, keinginan Ilyas itu masuk akal. Mengingat sepertinya dia pasti sudah punya banyak uang. "Lalu aku harus membayar dengan apa?" tanya Benson. "Maaf sebelumnya, saat kau tak sadarkan diri, aku memeriksa dompetmu dan melihat kartu pelajarmu. Kau ternyata masih SMA ya? Dan kau bersekolah di SMA bertaraf internasional dengan bantuan beasiswa," tanggap Ilyas. "Tidak masalah, itu bukan hal besar. Apa yang kau sebutkan tentangku itu memang benar. Tapi kenapa kalau aku bersekolah di SMA bertaraf internasional?" Benson menuntut jawaban. "Karena dari sana, aku tahu kalau kau murid yang cerdas. Jadi aku ingin kau menjadi guru les privat anakku," ungkap Ilyas. Kelopak mata Benson terbuka lebar. Dia tentu bingung dengan tawaran tiba-tiba itu. "Kenapa kau menawariku? Bukankah di luar sana ada banyak jasa guru les privat? Kemampuan mereka pasti jauh lebih baik dariku," kata Benson. "Aku sudah membayar banyak guru les privat di luar sana,
tapi anakku menginginkan orang sepertimu. Itulah permintaannya, jika tidak diberikan, dia semakin tak berhenti berbuat ulah, dan itu membuat kepalaku pusing, jelas Ilyas seraya memijit-mijit pelipisnya. Kalau kau berhasil, aku akan berikan apapun yang kau mau. Uang, barang, atau apapun itu, tambah Ilyas. Pupil mata Benson langsung membesar. Jelas tawaran tersebut sangat menggiurkan baginya. Sebelum bersedia, bolehkah aku bertanya sampai kapan aku harus menjadi guru les anakmu? Tanya Benson. Sampai dia pintar dan berhasil mendapat nilai bagus. Jawab Ilyas. Baiklah kalau begitu, Pak. Aku bersedia, ujar Benson. Syukurlah. Datanglah besok ke rumahku. Tarjo akan menuliskan alamatnya untukmu, ucap Ilyas. Setelah mendapat alamat, Benson pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Ilyas saat pulang sekolah. Benson berdecak kagum dengan betapa mewahnya rumah Ilyas. Dengan berani dia tekan bel pintu. Tak lama, pintu dibuka. Benson kaget sekali tatkala melihat orang yang membukakannya pintu tidaklah asing. Orang itu tidak lain adalah Yolanda. Sial. Jangan bilang dia istrinya Pak Ilyas. Batin Benson bersambung.